Di balik tembok batu rumah besar bergaya kolonial itu, hidup seorang wanita yang terlihat sempurna, namun hatinya retak 1000 bagian. Namanya Melati, 33 tahun, seorang duda kaya, pemilik beberapa toko perhiasan. Tapi semua kekayaannya tak berarti apa-apa. Sejak anak semata, wayangnya, Alia 9 tahun, kehilangan kemampuan bicara akibat trauma kecelakaan 3 tahun lalu. Setiap malam, Melati duduk di samping tempat tidur Alia, mengusap rambut anak itu dengan mata yang basah, berharap ada keajaiban yang membuat Alia memanggilnya Mama lagi. Namun harapan itu terus tenggelam dalam sunyi. Hingga suatu sore, ketika angin lembut menyapu pepohonan di halaman rumah, seorang pria asing berdiri di depan gerbang besar itu. Bajunya sederhana, wajahnya teduh, dan di punggungnya ia memanggul sebuah kotak kayu tua penuh ukiran rumit. "Permisi, Bu," ucapnya pelan, suaranya lembut tapi dalam. "Saya lihat putri Ibu seperti sedang membawa luka yang berat. Saya punya cara untuk membantu." Melati mengerutkan kening, merasa tersinggung sekaligus terusik. "Kau siapa? Psikolog keliling, dukun, atau orang yang putus asa mencari uang dari penderitaan orang lain?" Pria itu tersenyum tipis, tidak tersinggung sedikit pun. "Nama saya Raka. Saya bukan siapa-siapa, tapi kotak ini diwariskan ayah saya yang bisa menyembuhkan trauma anak-anak tanpa obat." Melati hampir tertawa menghina. Namun tepat saat ia hendak mengusir Raka, Alia berlari keluar rumah sambil menutup telinganya. Tubuhnya gemetar keras seperti terserang ketakutan hebat. Melati panik, memeluk anak itu sambil berteriak memanggil perawat. Raka melangkah maju. "Izinkan saya membantu. Jika saya salah, saya pergi. Jika saya benar, biarkan saya mencoba menyembuhkan putri Ibu." Melati terdiam di tengah kekacauan itu. Tatapannya dan tatapan Raka bertemu. Dua dunia yang berbeda, namun sama-sama hancur oleh kehilangan. Ia akhirnya berbisik lirih. "Baik, jika kau bisa membuat putriku bicara kembali, apapun yang kau minta akan kuberikan." Raka menunduk hormat. "Tolong jangan menjanjikan apapun, Bu. Saya hanya ingin menyembuhkan luka tanpa meminta apa-apa." Namun ia tidak tahu, kata-kata sederhana itu akan membuka pintu menuju badai terbesar dalam hidup mereka. Raka duduk perlahan di hadapan Alia yang masih gemetar di pelukan ibunya. Gerakannya tenang, hampir seperti seseorang yang sudah terbiasa menghadapi anak-anak yang terluka oleh dunia. Ia membuka kotak kayu tua yang dipanggulnya tadi. Di dalamnya terdapat benda-benda aneh. Boneka kain kecil, cermin bundar dengan bingkai emas kusam, dan serangkai lonceng kecil yang mengeluarkan suara lembut setiap kali bergerak. Alia perlahan mengangkat wajahnya, matanya yang kosong menatap cermin kecil yang Raka pegang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tubuhnya berhenti bergetar. Ia seperti mengenali sesuatu dalam pantulan kaca itu. Sebuah kehangatan yang bahkan Melati tak bisa jelaskan. Melati menahan napas. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya bergetar antara takut dan berharap. Raka menjawab pelan. "Trauma anak-anak tidak selalu sembuh dengan obat, Bu. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah tempat aman untuk mengingat siapa diri mereka sebelum dunia melukai." Dengan gerakan lembut, Raka menggoyangkan lonceng kecil itu. Bunyi halusnya menari di udara, membuat Alia memejamkan mata seolah suara itu membawanya kembali ke masa lalu. Perlahan, tangan kecil Alia terulur, menyentuh cermin itu. Melati menutup mulutnya, tak percaya melihat anaknya yang biasanya tak mau disentuh siapapun, kini berani mendekat. Raka tersenyum hangat pada Alia. "Tidak apa-apa, kamu aman." Tiba-tiba, air mata Alia jatuh, 1 tetes, 2 tetes. Melati panik, mengusap pipinya. "Alia, sayang, kamu kenapa?" Namun Raka menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Itu bukan tangisan ketakutan. Itu suara hati yang lama disembunyikan." Untuk beberapa detik, suasana terasa magis. Rumah yang selama ini dingin dan sunyi menjadi hangat. Bahkan aroma cengkih dari kotak kayu itu seolah memenuhi ruangan dengan rasa nostalgia. Tapi kemudian Melati mendadak tersadar. Ia bangkit,
menarik tangan Alia menjauh dari Raka. Cukup, itu hanya kebetulan. Anak saya sering begitu kalau sedang lelah. Nada suaranya keras, namun matanya bergetar ketakutan. Takut berharap, takut percaya, takut patah hati lagi. Raka tak membantah, ia hanya menutup kotaknya dengan tenang, berdiri, dan membungkuk hormat. Saya tidak memaksa, Bu, tapi izinkan saya kembali besok, 1 jam saja. Jika tidak ada perubahan, saya akan pergi selamanya. Melati menggigit bibir. Ia ingin menolak. Ia ingin menertawakan pria sederhana itu. Namun, suara kecil Alia tiba-tiba bergema, lirih, hampir tak terdengar. Tapi jelas, Om. Dunia Melati berhenti seketika. Alia mengeluarkan suara pertamanya setelah 3 tahun. Melati menatap Raka, wajahnya pucat oleh keterkejutan. Ia mencoba berkata sesuatu, tapi suara itu tak keluar. Raka hanya tersenyum lembut dan berkata, "Besok, Bu, beri saya 1 jam lagi." Dan seperti itu, pria yang sama sekali tidak dikenalnya kini berdiri di ambang pintu hatinya, perlahan memaksa tembok dingin yang sudah ia bangun bertahun-tahun mulai retak. Keesokan harinya, matahari belum tinggi ketika Raka kembali berdiri di depan gerbang rumah besar itu. Ia membawa kotak kayu yang sama, namun langkahnya kali ini lebih berat, seolah ia tahu bahwa setiap detik yang ia habiskan di rumah itu akan menyeretnya ke dalam badai yang lebih besar. Satpam hendak mengusirnya seperti biasa, tetapi dari jendela lantai 2, Melati melihatnya. Tanpa sadar, ia berucap, "Biarkan dia masuk." Raka masuk ke ruang tamu yang luas namun dingin itu. Melati duduk tegak di sofa, menatapnya dengan campuran gengsi, takut, dan harapan yang ia sendiri benci untuk akui. "Kau punya 1 jam," katanya singkat. Raka mengangguk dan mendekati Alia yang duduk di karpet sambil memeluk bonekanya. Gadis kecil itu mengangkat wajahnya dan tersenyum kecil pada Raka, senyum yang selama 3 tahun tak pernah muncul di depan siapapun. Melati langsung tersentak. "Senyum? Dia tersenyum. Biasanya dia tidak..." Raka memotong dengan lembut. "Tak apa, Bu. Jangan ditekan. Biarkan saja dia menikmati harinya." Ia kembali mengambil cermin kecil dan lonceng dari kotak kayunya. Namun kali ini, ia juga mengeluarkan sebuah kain merah tipis, lembut seperti sutra tua. "Apa itu?" tanya Melati curiga. "Ini sesuatu yang selalu digunakan ayah saya untuk terapi trauma anak," jawab Raka. Warnanya menenangkan dan teksturnya memberi rasa aman. Ia meletakkan kain itu di pangkuan Alia. Gadis itu langsung meraihnya dan memeluknya, seolah menyentuh sebuah kenangan lama. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak dengan ketakutan, melainkan rindu. Melati menggigit bibir, detak jantungnya kacau. "Alia, kamu kenapa sayang?" Alia menggerakkan bibirnya, mencoba berkata sesuatu, namun suaranya tidak keluar. Namun itu saja sudah cukup untuk membuat Melati menutup mulutnya, hampir jatuh berlutut. "Aku sudah 3 tahun, Raka. 3 tahun dia tak pernah mencoba bicara," ucapnya dengan suara bergetar. Raka duduk di lantai sejajar dengan Alia agar gadis itu tak merasa terintimidasi. Ia mengusap kepala Alia dengan lembut. "Tidak apa-apa, bicara itu tidak harus sekarang. Yang penting dia sudah berani mencoba." Ketika Melati melihat cara Raka memperlakukan putrinya, seolah Alia bukan pasien, bukan objek, bukan beban, hanya seorang anak kecil yang butuh kasih sayang. Hatinya terasa hangat untuk pertama kalinya sejak lama. Tapi, gengsi dan rasa takut membuatnya berkata dengan nada tajam, "Jangan beri harapan terlalu besar. Saya tidak ingin kecewa lagi." Raka tersenyum lembut. "Saya tidak memberi harapan, Bu. Saya hanya membuka pintu. Yang masuk ke dalam pintu itu, pilihan Alia sendiri." Kalimat itu menusuk jauh ke hati Melati, lebih dari yang ia akui. 1 jam berlalu jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Saat Raka berdiri dan menutup kotaknya, Alia mendadak meraih ujung bajunya. Sebuah suara pendek, kecil, hampir kehilangan bentuk, tapi jelas. Alia memanggilnya. Melati menahan napas, tubuhnya gemetar, hebat. Dia manggil kamu." Raka menunduk, menyentuh kepala Alia dengan sayang. "Terima kasih, Ayah."
Melati menutup mulutnya, menahan tangis. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu apakah ia ingin Raka pergi atau tetap tinggal. Sejak hari itu, sesuatu berubah di dalam rumah besar milik Melati. Alia mulai duduk di teras saat sore hari, menunggu Raka dengan mata penuh harap. Dan Melati, meski berusaha terlihat tenang, diam-diam berdiri di balik tirai setiap kali suara langkah pria itu terdengar dari gerbang. Namun gengsi membuatnya selalu berkata dingin, "Masuk saja, Alia sudah menunggu." Padahal hatinya sedang bergetar hebat. Hari ketiga, Raka datang membawa sesuatu yang berbeda. Sebuah kotak musik kecil, kayunya mengilap, ukirannya indah, namun jelas sudah tua dan penuh jejak perjalanan panjang. Alia langsung meraihnya, menatapnya seakan benda itu menyimpan rahasia besar. Melati mendekat dengan alis terangkat. "Kotak musik? Untuk apa lagi ini?" Raka tersenyum kecil. Anak-anak dengan trauma berat biasanya takut pada suara keras, tapi mereka merespons suara lembut yang berulang. Seperti ini. Ia memutar kunci kotak itu. Sebuah melodi lama, lembut, dan menenangkan mengalun memenuhi ruangan. Alia memejamkan mata, tubuhnya rileks dalam hitungan detik. Melati hanya bisa terdiam. Suaranya begitu familiar, seakan ia pernah mendengarnya entah di mana. Sesuatu di dalam hatinya terketuk. Kenangan lama berusaha muncul, tetapi ia menolaknya. Raka menatap Alia yang kini tersenyum kecil sambil memeluk kotak musik itu erat-erat. Setiap anak yang kehilangan suara sebenarnya menyimpan melodi di dalam hatinya. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Melati menelan ludah. Kata-kata itu begitu puitis, begitu dalam, tapi juga menakutkan karena membuatnya merasa terlihat seolah Raka bisa membaca luka di balik senyumnya. Tiba-tiba Alia membuka mata, memegang tangan Melati, dan berusaha berkata sesuatu. Mak." Melati langsung berlutut, memegang wajah anaknya. "Alia, kamu bilang apa? Ulangi, sayang." Alia mencoba lagi. "Mak." Hanya satu suku kata. Pendek, rapuh. Namun bagi Melati, itu seperti mendengar lonceng keajaiban berbunyi. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. 3 tahun menunggu satu kata itu. 3 tahun berdoa dalam diam, dan hari ini, di hadapan Raka, Alia mengucapkannya. Melati menutupi wajahnya, tubuhnya bergetar. Raka diam, memberi mereka ruang. Ia tahu momen itu bukan miliknya. Namun, ketika Melati mengangkat wajahnya lagi, kali ini tatapannya pada Raka jauh berbeda. Ada rasa terima kasih, ada kekaguman, ada sesuatu yang ia tak berani beri nama. Tetapi, sebelum suasana menjadi terlalu hangat, Melati buru-buru berdiri dan berkata dengan suara kaku, "Jangan bangga dulu. Ini belum berarti apa-apa." Raka hanya tersenyum lembut. "Saya tahu, Bu. Tapi hari ini, Alia sudah melangkah lebih jauh dari sebelumnya." Melati berbalik, menyembunyikan wajahnya yang mulai memerah. Ia benci bahwa pria sederhana itu membuatnya merasa lemah. Ia benci bahwa ia menunggu kedatangannya tiap hari. Ia benci bahwa hatinya mulai membuka pintu setelah sekian lama tertutup. Dan di luar rumah besar itu, angin sore berhembus lembut, seolah tahu bahwa ini baru permulaan dari badai yang jauh lebih besar. Hari keempat, kelima, dan keenam berjalan seperti mimpi yang enggan berakhir. Alia makin sering tersenyum. Ia tak lagi ketakutan saat mendengar suara pintu dibuka. Ia mulai berani menggambar, dan bahkan sesekali menarik lengan Raka dengan polos, seolah ingin mengatakan terima kasih tanpa kata-kata. Namun, untuk Melati, perubahan terbesar bukan pada Alia, melainkan pada dirinya sendiri. Setiap kali melihat Raka duduk bersila di lantai sambil mengajari Alia mengenali suara, ia merasa dadanya menghangat, bukan hanya karena rasa terima kasih, tapi karena ada sesuatu dalam cara Raka memandang Alia, penuh kelembutan, tanpa pamrih, tanpa kepura-puraan, yang perlahan meruntuhkan tembok dingin yang selama ini mengekang hatinya. Namun, gengsinya selalu membuat bibirnya berkata hal sebaliknya. Saat Raka hendak pulang, Melati berkata dingin, "Besok datang lagi, jangan terlambat." Padahal hatinya berkata, "Tolong datang, karena tanpa kehadiranmu,
rumah ini kembali terasa hampa. Sore pada hari ke-6, ketika Raka mengemasi kotak kayunya, Melati tanpa sadar berdiri lebih dekat darinya dari biasanya. Begitu dekat, hingga ia bisa mencium aroma kayu manis samar dari tubuh Raka. Aroma yang selalu menenangkan. "Raka," ucapnya pelan. Ini pertama kalinya ia memanggil nama pria itu. Raka berhenti. "Ya, Bu." Melati membuka mulut, tapi tidak tahu apa yang ingin ia katakan. Akhirnya, ia hanya menghela napas dan berkata, Saya hanya ingin bilang, terima kasih." Raka tersenyum tipis, tetapi matanya memancarkan rasa hangat yang membuat Melati mendadak salah tingkah. "Bukan saya yang menyembuhkan, Bu. Alia hanya butuh seseorang untuk mengingatkan bahwa ia tidak sendiri." Melati menunduk. Kata-kata itu menusuk tepat pada luka yang selama ini ia sembunyikan. Namun momen hangat itu hancur dalam sekejap ketika sebuah suara lantang tiba-tiba terdengar dari pintu utama. "Melati, apa yang terjadi di sini?" Melati menoleh dan wajahnya langsung pucat. Di ambang pintu berdiri seorang pria berjas mahal dengan senyum sinis yang dipaksakan. Dimas, mantan tunangan Melati, sebelum kecelakaan yang merenggut suara Alia. Pria yang dulu meninggalkannya di saat terburuk. "Jadi ini alasanmu tidak membalas pesanku?" Dimas mendekat, menatap Raka dari atas ke bawah dengan jijik. "Kamu membawa apa ini? Pengobat jalanan, pesulap gagal, atau pengangguran yang pura-pura jadi penyelamat?" Melati langsung berdiri. "Dimas, jangan bicara begitu." Namun Dimas tidak berhenti. "Harta warisan suamimu membuatmu buta, Melati. Sekarang kamu percaya anakmu bisa sembuh hanya dengan..." Ia menunjuk kotak kayu Raka, penuh penghinaan. "Mainan murahan itu?" Alia yang mendengar suara keras itu langsung melangkah mundur ketakutan, tubuhnya bergetar. Raka sigap menurunkan dirinya sejajar dengan Alia, melindungi gadis itu dari teriakan Dimas. "Jangan keras pada anak," ucap Raka tenang. Dimas mendengus. "Kamu berani bicara padaku? Kamu tahu siapa aku? Aku bisa buatmu hilang dari kota ini hanya dengan satu telepon." Raka tetap tenang, tetapi Melati melihat ada ketegangan halus di rahangnya. Tanda bahwa kata-kata Dimas mulai menyakiti. Melati maju satu langkah, berdiri di antara mereka. "Cukup, Dimas. Raka di sini untuk membantu." Dimas tertawa sinis. "Melati, kau sedang apa? Kau kehilangan suami, lalu kehilangan suara anakmu, dan sekarang kau kehilangan akal. Kau jatuh cinta pada Tampak." Melati menamparnya begitu keras, hingga suara tamparannya bergema di seluruh rumah. Dimas terdiam. Raka terkejut. Alia memeluk kaki Raka, ketakutan. Wajah Melati berubah merah, matanya berkilat penuh amarah. "Keluar dari rumahku, Dimas, sekarang." Dimas menatapnya tajam, penuh dendam. "Baiklah, tapi ingat Melati, dunia ini tidak akan membiarkanmu dekat dengan orang seperti dia. Aku akan pastikan itu." Ia pergi sambil membanting pintu, meninggalkan udara dingin dan tegang di belakangnya. Melati berdiri, gemetar, tidak tahu apakah ia marah, atau takut, atau justru lega. Raka mendekatinya perlahan. "Bu, apa ibu baik-baik saja?" Melati mengangguk, namun suaranya pecah ketika menjawab, Aku tidak tahu harus bagaimana." Raka menatapnya dengan hangat. "Tidak apa-apa, Bu. Terkadang, membela yang benar memang membuat kita kehilangan banyak hal, tapi itu tidak berarti kita salah." Melati menunduk, dan untuk pertama kalinya di depan seorang pria, ia merasa rapuh tanpa merasa lemah. Malam itu, rumah Melati jauh lebih sunyi dari biasanya. Bahkan angin yang biasanya berbisik di antara tirai pun terasa seolah enggan masuk ke rumah yang baru saja dilanda badai emosi. Melati duduk di kamar Alia, memandangi putrinya yang akhirnya tertidur dengan memeluk kotak musik pemberian Raka. Wajah Alia tampak damai, sebuah kedamaian yang sudah 3 tahun tidak pernah menghampiri gadis kecil itu. Namun, diri Melati sendiri jauh dari damai. Suara Dimas terus terngiang di telinganya. "Dunia ini tidak akan membiarkanmu dekat dengan orang seperti dia.
Ia meremas ujung selimut. Apakah benar? Apakah ia sedang melakukan kesalahan besar? Apakah membiarkan Raka masuk ke hidupnya akan membawa lebih banyak bencana? Dan pertanyaan yang paling menakutkan, apakah hatinya mulai bergantung pada pria itu? Ketika ia memejamkan mata, yang muncul bukan Dimas, bukan suaminya yang telah tiada, tetapi wajah tenang Raka, dengan tatapan yang selalu membuatnya merasa terlihat tanpa dihakimi. Melati menghela napas panjang, memijit pelipis. Aku tidak boleh seperti ini, tidak boleh berharap lagi. Tetapi harapan tak pernah minta izin untuk datang. Keesokan harinya, Raka kembali. Bukan dengan langkah ringan seperti biasanya, tetapi dengan raut tegang yang jarang Melati lihat sebelumnya. "Ada apa?" tanya Melati ketika membuka pintu. Raka menunduk sedikit. "Maaf Bu, saya tidak bisa tinggal lama hari ini." Melati langsung merasa dadanya diremas. "Kenapa? Ada yang terjadi?" Raka mengangguk pelan. "Seseorang mengikutiku sejak pagi, sepertinya." "Dimas." Melati terkejut. "Dia mengawasi kamu?" Raka mengangguk lagi. "Dia mengambil foto saya saat masuk ke sini. Saya takut dia ingin menyebarkan sesuatu yang tidak benar." Melati merasakan ketakutan merambat dari ujung kaki hingga ke tengkuknya. Dimas benar-benar berniat menghancurkan pria itu, dan mungkin menghancurkan mereka berdua sekaligus. Namun sebelum ia sempat menyusun kata-kata, Alia keluar dari kamar, berlari kecil ke arah Raka. Om! Om!" Suara itu pelan, tidak sempurna, namun penuh kegembiraan. Alia kini dapat memanggilnya dengan jelas. Melati menutup mulutnya, air mata mengambang di mata. Raka berjongkok, tersenyum meski senyum itu berat. "Alia, kamu pintar sekali." Alia memeluk leher Raka erat, seolah ketakutan pria itu akan pergi dan tak kembali. Dan Melati merasa hatinya robek melihatnya. Raka berdiri, menatap Melati dalam-dalam. Tatapan yang penuh rasa yang tidak berani mereka namai. "Bu, kalau keadaan menjadi berbahaya, saya akan pergi. Saya tidak mau menyusahkan Ibu dan Alia." Melati langsung menggeleng cepat, suaranya bergetar. "Tidak, Raka, jangan bicara begitu." "Saya serius, Bu," jawab Raka lembut. "Keselamatan Ibu dan Alia jauh lebih penting daripada keberadaan saya." "Tapi kau..." "Saya hanya melakukan apa yang benar." Kata-kata itu sederhana, namun membuat Melati merasa seperti seseorang menarik napasnya keluar dari dada. Ia ingin meminta Raka tetap tinggal. Ia ingin mengatakan bahwa kehadiran pria itu sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Namun, gengsinya kembali berdiri sebagai tembok. Gengsi dan ketakutan yang tidak pernah ia akui. Raka membungkuk, memandang Alia dengan lembut. "Saya datang lagi besok kalau aman." Alia mencengkeram tangan Raka, tidak ingin melepaskan. Melati hanya bisa berdiri, menahan isak yang tidak boleh jatuh. Ketika Raka berjalan keluar rumah, langkahnya pelan, seolah setiap langkah adalah sebuah perpisahan kecil. Dan saat pintu menutup pelan, Melati akhirnya menatap langit-langit, membiarkan air matanya jatuh. Ia sadar, ia tidak hanya takut kehilangan keajaiban yang diberikan Raka pada Alia, ia takut kehilangan Raka itu sendiri. Hari berikutnya datang dengan pagi yang ganjil. Matahari bersinar, tetapi udara terasa berat. Rumah Melati sunyi, seolah seluruh dindingnya ikut menahan napas, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Melati duduk di meja makan, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Tatapannya berkali-kali berpindah pada pintu utama, menunggu langkah yang sudah ia hafal ritmenya. Namun, sampai jam 10 lewat. Raka tidak datang. Biasanya ia tiba pukul 8 tepat. Hari ini hening. Melati mencoba menenangkan diri. Mungkin dia sedang lewat jalan lain. Mungkin dia terjebak sesuatu. Namun hatinya gelisah, dan kegelisahan itu meledak ketika suara notifikasi ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, dan saat ia membuka foto yang dikirim, dunia Melati runtuh seketika. Itu foto Raka, duduk di warung kecil, sedang memberikan kotak kayu pada seorang ibu-ibu. Caption yang tertulis, "Tukang penipu menjadi terapi anak."
Korban terbaru, Melati Pradana. Melati tertegun. Tangannya gemetar begitu hebat hingga ponselnya hampir terjatuh. Tidak, ini tidak benar, ini tidak benar. Ia membuka media sosial, lebih banyak foto, lebih banyak fitnah, semuanya jelas. Dimas memulai kampanye untuk menghancurkan Raka. Ia menerobos keluar rumah, hampir berlari menuju mobil. Tapi baru 2 langkah, Satpam datang terburu-buru. Bu Melati, ada banyak wartawan di depan pagar. Mereka bertanya tentang Raka. Melati berhenti, napasnya tercekat. Jangan biarkan mereka masuk, katanya. Namun suaranya bergetar keras. Sementara itu, di warung kecil di pinggir kota, Raka duduk dengan wajah menunduk. Beberapa orang menatapnya dengan sinis. Itu dia orangnya, yang katanya menipu janda kaya. Pantas saja bergaya sok suci, ada maunya. Kasihan juga si janda itu, kena tipu mentah-mentah. Namun Raka tidak membalas sedikit pun. Di tangan kanannya, ia menggenggam kotak kayu. Rat. Seolah itu bukan benda mati, tetapi amanah besar yang tidak boleh jatuh. Pemilik warung mendekat, menaruh secangkir teh hangat. Kamu mau sembunyi di sini dulu? Di luar ramai orang nyari kamu. Raka hanya tersenyum lelah. Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak sembunyi. Saya hanya istirahat sebentar. Bu warung menatapnya dengan iba. Kamu itu baik, Nak. Tapi dunia memang suka menghukum orang yang baik. Raka menunduk, mengusap permukaan kotak kayu yang halus namun sudah penuh goresan waktu. Tidak apa, Bu. Yang penting Alia aman. Di rumah besar itu, situasi semakin kacau. Wartawan berdiri di depan pagar, mikrofon mengarah ke kamera, wajah penuh sensasi. Benarkah anak Anda dirawat oleh terapis ilegal? Apakah benar pria itu meminta imbalan pribadi dari Anda? Apakah Anda memiliki hubungan khusus dengannya? Melati menutup telinganya dari dalam rumah. Suara-suara itu menembus dinding, menusuk jantungnya seperti duri. Alia menarik baju ibunya. Mak, Om Raka mana? Melati berlutut, memeluk putrinya seerat mungkin. Alia, Om Raka tidak salah. Mama janji, Mama akan bawa dia kembali. Alia mengangguk kecil, namun matanya memerah, menahan tangis anak-anak yang bahkan tak tahu apa arti fitnah. Saat itu, ponsel Melati kembali berdering, nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat. Halo, suara di seberang terdengar dingin, datar, dan penuh kemenangan. Melati, sebaiknya kamu keluar dan jelaskan pada publik, atau anakmu akan tumbuh dengan cerita bahwa ibunya pernah jatuh cinta pada pembohong. Melati terpaku. Itu suara Dimas. Dimas, hentikan ini. Kau sudah keterlaluan. Keterlaluan, Dimas tertawa pendek. Aku hanya menjaga reputasimu. Kalau kau tidak bisa melihatnya, biar aku yang putuskan. Kau tidak punya hak, Melati membentak. Justru aku punya semua hak. Karena kau menamparku kemarin. Aku akan pastikan kau menyesal. Telepon terputus. Melati merosot berlutut, menahan tangis sambil memeluk Alia. Di saat yang sama, di warung kecil itu, Raka menatap jalanan yang mulai dipenuhi lebih banyak orang. Ia tahu. Ia mengerti. Waktu untuk melindungi Melati dan Alia semakin sedikit. Dan jika ia jatuh, ia tidak ingin mereka ikut jatuh bersamanya. Sore itu, langit berubah kelabu. Awan pekat menggantung rendah seolah hendak menelan kota. Melati, dengan jas tipis dan wajah pucat, akhirnya memberanikan diri keluar rumah melalui pintu samping, menghindari kerumunan wartawan di depan pagar. Ia tidak mengatakan apapun pada Satpam. Ia hanya berkata pelan, "Jaga Alia, sampai aku kembali." Melati mengemudi tanpa tujuan jelas, hanya mengikuti suara hatinya yang terus berbisik satu nama. Raka, Raka, jangan pergi. Namun sesampainya di warung kecil tempat Raka biasa duduk, kursi itu kosong. Tinggal gelas teh yang sudah dingin dan beberapa tetua kampung yang menggeleng prihatin. Dia pergi, Bu, ujar pemilik warung, suaranya lembut. Dikejar wartawan, katanya dia tidak mau membuat keributan di sini. Dia menuju ke rumah singgah di dekat sungai. Melati menutup mulutnya, air matanya hampir pecah. Raka. Lari
supaya tidak menyeretnya ke dalam masalah. Pria itu selalu memikirkan orang lain, bahkan di saat dirinya sendiri dihancurkan. Ia segera kembali ke mobil dan melaju ke arah sungai, jantungnya berdegup kacau. Di sisi lain kota, Raka berjalan cepat melewati jalan, setapak menuju sebuah rumah singgah tua di dekat tepian sungai. Tempat itu sederhana, hanya bangunan kayu kecil yang dulu digunakan ayahnya untuk merawat anak-anak yang pernah mengalami trauma. Kini tempat itu kosong, hanya dinding-dinding berdebu dan lantai yang berderit setiap kali ia melangkah. Raka duduk di tengah ruangan, memeluk kotak kayu tua itu erat-erat. "Ayah, maafkan aku," bisiknya. "Seharusnya aku tidak datang ke kota ini. Aku hanya ingin menepati amanahmu. Tapi sekarang, aku justru membawa bahaya untuk mereka." Matanya memanas. Ia jarang menangis, namun kali ini dadanya terasa terlalu sesak untuk menahan semuanya. "Alia hampir sembuh. Aku tidak boleh membuat hidup mereka hancur lagi. Aku harus pergi sebelum semuanya terlambat." Kotak kayu itu ia letakkan di pangkuannya. Ia mengusap ukiran di permukaannya, mengingat pesan terakhir ayahnya. "Jika kamu bisa menyembuhkan hati seorang anak, maka kamu menyembuhkan dua dunia sekaligus, dunia anak itu dan dunia orang tua yang mencintainya." Raka menunduk, meremas rambutnya sendiri dengan putus asa. "Tapi bagaimana kalau dunia itu bukan milikku? Bagaimana kalau aku jatuh cinta pada dunia yang seharusnya tidak boleh kusentuh?" Air matanya jatuh tanpa disadari. Melati tiba di rumah singgah itu saat matahari hampir tenggelam. Pintu kayu tua itu terbuka sedikit. Ia melangkah masuk dengan langkah gemetar. "Raka!" Suara itu menggema pelan, hampir seperti doa yang tersesat. Raka tersentak. Ia berdiri mendada, matanya melebar, melihat Melati berdiri di ambang pintu. Rambutnya berantakan diterpa angin, wajahnya basah oleh air mata. "Bu Melati, apa yang Ibu lakukan di sini? Ini berbahaya. Wartawan bisa mengikuti." "Aku tidak peduli," Melati memotong dengan suara pecah. "Aku tidak peduli apa kata dunia. Yang aku tahu cuma satu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun." Raka menghela napas, memalingkan wajah. "Bukan tentang benar atau salah, Bu. Ini tentang keselamatan Anda dan Alia. Selama aku di dekatmu, Dimas akan terus menghancurkan hidupmu." "Biarkan dia mencoba." Melati maju satu langkah. "Dia bisa menghancurkan reputasiku, tapi dia tidak bisa menghancurkan apa yang aku rasakan." Raka terdiam. Darahnya seakan berhenti mengalir. Melati mendekat perlahan, matanya bergetar, namun penuh ketegasan yang belum pernah Raka lihat sebelumnya. "Kamu datang ke hidup Alia seperti cahaya. Kamu membuat putriku hidup lagi. Dan sekarang kamu ingin pergi begitu saja? Bagaimana dengan Alia? Bagaimana dengan aku?" "Bu, jangan lakukan ini," Raka berbisik, suaranya serak. "Kalau aku tetap di sini, mereka akan melukaimu. Aku tidak bisa. Aku tidak peduli." Melati berseru sambil menahan isak. "Yang aku peduli hanya kamu." Kata-kata itu menghantam Raka lebih keras dari ribuan fitnah dunia. Ia memejamkan mata, menahan emosi yang selama ini ia kubur dalam. "Bu Melati, jangan membuatku melanggar batas. Saya bukan siapa-siapa dibanding Anda." Melati mendekat sampai jarak, mereka hanya sejengkal. Ia mengangkat tangan, perlahan menyentuh wajah Raka. "Tapi bagi kami, kamu adalah seseorang." Raka merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya. Sebuah dinding yang selama ini ia paksa berdiri, akhirnya retak, ambruk, hancur. Namun, sebelum ia bisa menjawab, suara gaduh terdengar dari luar. Melati tersentak. Raka memutar badan. Dari jendela kecil yang retak, bayangan orang-orang berlari mendekat terlihat jelas. Wartawan dan polisi. Mereka menemukan Raka. Melati menatapnya dengan mata ketakutan. "Raka, apa yang harus kita lakukan?" Raka menggenggam tangan Melati untuk pertama kalinya. "Jangan takut," katanya lembut. "Selama saya hidup, saya akan lindungi Anda." Suara langkah kaki semakin dekat. Suara teriakan wartawan bercampur dengan aba-aba polisi
yang menggema di luar rumah singgah tua itu. "Dia di dalam! Cepat, tangkap sebelum dia kabur!" Pria itu menggunakan terapi ilegal. Melati memucat, tubuhnya gemetar hebat. "Raka, mereka akan menyeretmu. Raka menenangkan dengan menggenggam kedua bahunya. Sentuhan itu kuat, hangat, tapi sekaligus penuh kepedihan. "Bu Melati, dengarkan saya. Ini bukan waktunya panik. Kita harus keluar dari sini sebelum keadaan memburuk." "Tapi kemana? Mereka mengepung tempat ini." Raka mengarahkan pandangannya pada pintu belakang yang hampir tidak terlihat, setengah tertutup oleh tirai kumal. "Lewat sana." "Ayah saya dulu membuat jalan keluar darurat untuk anak-anak yang takut keramaian. Kita bisa gunakan itu." Melati mengangguk pelan, meski seluruh tubuhnya terasa seperti ingin roboh. Namun, ketika Raka mulai melangkah, suara pecahan kaca tiba-tiba bergema keras. "Braka!" Seseorang memecah jendela. Lampu dari kamera wartawan menyorot masuk. "Dia di sana! Ambil gambarnya, cepat!" Melati tersentak dan memegang lengan Raka erat-erat. "Raka, mereka akan menyakitimu. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Raka menghela napas panjang, menatapnya dalam-dalam dengan mata yang penuh ketenangan, yang anehnya justru membuat Melati semakin takut. "Bu Melati, saya sudah pernah difitnah, dicaci maki, disingkirkan dari tempat lain. Saya bisa hadapi semuanya lagi." "Tapi aku tidak bisa," teriak Melati, air matanya jatuh deras. "Aku tidak bisa melihatmu terluka karena Alia." Raka menyentuh wajah Melati dengan kedua tangannya, lembut seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. "Tidak, Anda tidak salah. Anda dan Alia adalah alasan saya bertahan." Melati terdiam, terisak, tak mampu mengucapkan apapun. Tiba-tiba, pintu depan digedor keras. "Duke! Duk, buka! Kami punya surat perintah." Wartawan mulai mencecar. Kamera berkedip-kedip, bagaikan kilatan petir yang siap menghancurkan sisa harga diri Raka. Melati menutup telinganya, ketakutan. Raka meraih kotak kayunya, lalu berkata pelan, "Ikut saya." Mereka berlari ke pintu belakang, membuka jalan kecil menuju halaman gelap di mana rumput liar tumbuh tinggi. Dari sana, hanya beberapa langkah menuju hutan kecil di tepi sungai. Namun, langkah mereka terhenti ketika seorang bayangan tinggi muncul di tengah jalan keluar itu. Dimas. Dengan setelan mahalnya, wajah sombongnya, dan senyum puas yang akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan. Melati, katanya menggeleng pelan. "Aku tak menyangka kau akan sejauh ini." Menyembunyikan penipu, lari bersamanya seperti kriminal. Memalukan. Melati mundur selangkah, namun Raka berdiri di depannya, melindunginya tanpa ragu. "Jangan ganggu dia," suara Raka datar, tapi matanya menyala dengan tekad. Dimas terkekeh pelan. "Lihat dirimu, Raka. Bahkan aku tidak perlu berbuat banyak untuk menjatuhkanmu. Kau hanya pria miskin yang mencoba menjadi pahlawan di dunia yang bukan milikmu." Raka tidak menjawab, namun tangannya mengepal erat. Dimas melangkah mendekat, menunjuk Melati. "Dan kau, Melati, kau akan kehilangan segalanya jika tetap bersama dia. Reputasi, bisnis, nama baik keluarga suamimu, semuanya akan hancur." Melati menatap Dimas dengan mata merah oleh air mata, tetapi tubuhnya tidak goyah lagi. "Aku tidak peduli reputasi, yang aku peduli hanyalah kebenaran." "Kebenaran?" Dimas tertawa mengejek. "Kau pikir pria itu menyembuhkan anakmu tanpa tujuan? Apa kau naif atau memang putus asa?" Melati hendak menjawab, namun Raka memotong dengan suara tenang. "Saya tidak pernah minta apapun dari mereka. Saya hanya menepati amanah." Dimas mengangkat alis. "Amanah? Dari siapa? Ayahmu yang dukun itu?" Raka menggeleng pelan. "Dari suami Melati." Kata-kata itu menghantam udara seperti bom. Melati membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Apa maksudmu, Raka?" Suaranya bergetar. Raka memandangnya penuh duka. "Suamimu menyelamatkan hidup saya dulu. Ia meminta saya satu hal sebelum meninggal, menjaga kalian, bukan untuk dicintai, tapi untuk dilindungi."
Melati menutup mulut, tubuhnya limbung. Dimas tersentak, wajahnya berubah tegang. "Kau bohong!" "Saya tidak pernah berbohong," jawab Raka tenang. Ketegangan memuncak, udara terasa semakin berat. Saat itu polisi akhirnya menerobos ke halaman belakang, meneriakkan nama Raka. Melati menjerit, memegang tangan Raka sekuat tenaga. "Jangan pergi, jangan tinggalkan aku." Raka menelan napas, lalu berkata lembut dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Bu Melati, ini saatnya saya menepati amanah itu sepenuhnya." Melati menggeleng keras, histeris. "Tidak, amanah apapun itu. Aku tidak mau. Aku hanya mau kamu." Namun polisi semakin dekat. Dimas berdiri dengan senyum kemenangan. Dunia seakan runtuh di depan mata mereka. Raka melepaskan tangan Melati perlahan dengan air mata yang akhirnya jatuh. "Terima kasih karena sudah membuat saya merasa hidup, meski hanya sebentar."